Selamat sore. Menko Pangan kritik BRIN, kita butuh bibit padi yang diteliti nasab. Ini adalah statement dari Menko Bidang Pangan kita, Bapak Zulkifli Hasan. Saya membahas itu, meskipun semalam saya telah membahasnya bersama Gus Fuad dan Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani. Saya mau membahasnya secara lebih spesifik di sini. Dari pernyataan Bapak Zulhas kepada para wartawan itu mengenai BRIN, mengenai nasab, dengan statementnya kita butuh bibit padi yang diteliti nasab, itu memperluas exposure isu nasab di kalangan masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu saja dengan disinggungnya isu nasab melalui proksi pangan dan BRIN, itu memberitahu kita bahwa para petinggi-petinggi negara, elit-elit negara, para menteri beserta jajarannya itu juga mengetahui tentang isu nasab ini, meskipun kemungkinan besar mereka detail-detailnya juga tidak tahu, tapi mereka tentu saja selama 2 tahun ini yang tidak pernah berhenti kita ramaikan, mereka pasti mendengar, pasti mengetahui, dan curiosity mereka muncul, ini ada apa sih rame terus 2 tahun begitu. Mereka tentu mencari tahu, belum lagi asupan-asupan informasi dari kanan kiri mereka, intelijen pribadi mereka, ataupun dari Badan Intelijen Nasional, tentu mereka tahu ya. Jadi memang yang diangkat itu isu nasab oleh Pak Zulhas ya di dalam statement itu, tapi itu hanya satu anchor untuk menarik isu-isu yang lain seperti pengubahan sejarah, pengubahan makam, persekusi, ajaran-ajaran sesat klan Habib Alwi, cerita khurafat, doktrin-doktrin sesat klan Habib Alwi, dan seterusnya itu ya. Nah, itu untuk mengangkat itu pelan-pelan. Kemudian, mengapa kok Pak Zulhas yang bicara umpamanya? Itu kan dari pangan terus menuju nasab, itu kan jauh konteksnya kan. Dari pangan kok nyambungnya ke nasab gitu. Nah, di situ kita bisa melihat bahwa apa ya, interkonteks atau interwilayah itu mengetahui isu nasab ini. Kemudian itulah salah satu dan merupakan satu-satunya cara Pak Zulhas untuk masuk ke dalam isu nasab ini dan kembali menaikkannya ke permukaan publik di konteks wilayah dia ya, menaikkan ke permukaan publik di konteks wilayah dia bekerja, di mana dia bekerja di bidang pangan. Karena kalau dari pangan kemudian nembak pembicaraan tentang sejarah itu kan jauh sekali, seolah-olah apa hubungannya begitu. Dari pangan kemudian nembak ke makam misalnya, itu kan jauh sekali. Nah, maka satu-satunya cara dia untuk masuk ke isu nasab itu ya dari BRIN itu. Dan memang BRIN itu kan memang bermasalah. Nah, di situ. Jadi Pak Zulhas itu sebenarnya memang tidak menyudutkan para pejuang-pejuang kesetaraan Pancasila Bhinneka Tunggal Ika yang sedang bergerak, pejuang-pejuang pelurusan sejarah dan makam. Enggak, itu cara dia untuk masuk dan mengangkat isu ini ke permukaan, menambah amunisi untuk kembali dibicarakan. Isu ini kembali dibicarakan di publik, di ruang-ruang publik, dan menyentuh ruang-ruang publik yang lain, serta memberikan enforcement kepada wartawan-wartawan, media-media yang belum menyoroti atau belum berani menyoroti, meng-highlight secara khusus mengenai isu nasab ini dan isu-isu yang berkisar di seputar itu. Jadi dia memberikan penguatan-penguatan, memberikan dorongan-dorongan untuk bahas soal ini gitu ke wartawan. Kan selama ini kan media-media mainstream kan diam kan.
Diamnya ya banyak alasan. Ya karena takut, karena entah dibayar, ada operasi media dari klan Habib Alwi, karena beberapa pemret atau jajaran redaktur di beberapa televisi itu ada Assegaf, ada Al Jembut, Al ini itu ada, itu saya perhatikan. Jadi statement dari Pak Zulhas itu adalah sinyal kepada masyarakat untuk meneruskan pembicaraan ini, memberikan edukasi-edukasi. Jadi teman-teman, ayo mengedukasi bareng. Yang belum bikin YouTube, bikinlah YouTube-nya, bantu mengedukasi isu nasab dan isu-isu yang mengancam eksistensi bangsa dan negara yang dilakukan oleh klan Habib Alwi. Dan dari Pak Zulhas itu merupakan isaroh atau sinyalemen supaya BRIN itu diperbaiki. Itu satu sisi, atau dirombak, atau bahkan mungkin dibubarkan ya, gitu. Kemudian Pak Zulhas itu memberikan isaroh kepada kementerian-kementerian yang lain untuk turut serta di dalam isu nasab ini, atau bahkan mengambil alih dan mengurusinya secara sungguh-sungguh tentang isu nasab ini. Karena semestinya begitu, menurut Pak Zulhas itu begitu ya, konstruksi berpikirnya. Karena semestinya BRIN itu meneliti pangan yang menjadi satu rentetan proses untuk mencapai swasembada pangan, ketahanan pangan. Maka gangguan-gangguan atau ancaman-ancaman yang membuat BRIN itu bergerak deviatif atau menyimpang begitu dari tupoksinya, gangguan-gangguan itulah yang harus dihilangkan dari BRIN, gitu. Bagaimana cara menghilangkannya? Ya diambil alih oleh kementerian lain yang terkait. Nah, gangguan itu jangan dipersepsikan kitalah yang menjadi faktor pengganggunya, bukan. Maksud Pak Zulhas itu adalah ya klan Habib Alwi itu yang menjadi pangkal permasalahan atau pokok permasalahan atau inti permasalahan. Kan mereka yang melakukan itu, yang munculkan permasalahan itu, sehingga BRIN dalam hal ini harus turun tangan di dalam moderasi beragama atau meneliti nasab. Itu secara makro. Secara umum saya kaitkan ke Dr. Sugeng, sampai Dr. Sugeng itu harus turun tangan dan berkorban sampai didemosi, diturunkan pangkatnya dan diturunkan tunjangan kinerjanya. Di mana peneliti-peneliti yang lain itu tidak berani berbicara. Semestinya itu tidak terjadi begitu kira-kira oleh Pak Zulhas. Kalau kementerian yang lain itu ikut mengambil alih isu ini sesuai dengan koridor tupoksinya masing-masing dan nomenklaturnya masing-masing. Jadi itu adalah isyarah dari Pak Zulhas ke kementerian-kementerian yang lain. Ini ada gangguan untuk mencapai visi presiden, untuk mencapai swasembada pangan, untuk ini ada gangguan ancaman terhadap ketahanan bangsa Indonesia. Nah, harusnya bukan bidang pangan yang menangani, tapi kementerian yang lain, begitu. Nah, kementerian apa? Nah, itu saya catat, itu satu, Menko Bidang Politik dan Keamanan, Bapak Budi Gunawan. Dua, Menko Bidang Hukum, HAM dan Pemasyarakatan, Bapak Yusril Iza Mahendra. Tiga, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak Pratikno. Empat, Menteri Pertahanan, Bapak Syafri Samsudin. Lima, Menteri Agama, Bapak Nasaruddin Umar. Bapak Nasaruddin Umar ini sudah bicara di podcast Bang Haji Romai Rama, tetapi masih tipis-tipis. Sifatnya masih normatif.
Yang keenam, Menteri Hukum Bapak Supratman Andi Adgas. Yang ketujuh, Menteri HAM Bapak Natalius Pigai. Yang kedelapan, Menteri Kebudayaan Bapak Fadlizon. Nah, ini yang secara salah satu kementerian yang langsung terkait dengan isu ini adalah Menteri Kebudayaan Pak Fadlizon. Dulu galak, kemudian kita tunggu kegalakannya ini tentang isu ini. Bersama sekutu-sekutunya tuh, Fahri Hamzah, Rocky Gerung, Ahmad Dhani misalnya. Yang kesembilan, Jaksa Agung Bapak ST Burhanuddin. Yang ke-10 tentu saja sudah pasti ya, Kepala BIN Badan Intelijen Nasional, yaitu Bapak AM Putranto. Jadi itu statement Pak Zulhas itu tidak menyalahkan Dr. Sugeng, tidak menyudutkan Dr. Sugeng gitu. Itu dalam pembacaan saya ya. Tapi itu cara beliau masuk ke isu nasab sekaligus memberikan sinyal kepada lembaga-lembaga atau kementerian-kementerian terkait bahwa ada gangguan, bahwa ada ancaman terhadap ketahanan nasional, ada ancaman terhadap eksistensi bangsa dan negara Indonesia yang semestinya dihandle oleh kementerian-kementerian terkait. Masalahnya apa? Nasab. Siapa yang memunculkan permasalahan nasab? Klan Habib Alwi. Nah, di dalam nasab ada apa saja? Ada pemalsuan sejarah, pemalsuan makam, doktrin-doktrin sesat, ajaran-ajaran sesat, cerita hurafat, persekusi, radikalisme, terorisme, Syiah gitu. Dan seterusnya dan lain sebagainya itu. Yang inti masalahnya itu di klan Habib Alwi. Nah, klan Habib Alwi ini diposisikan sebagai penghambat tercapainya visi presiden, diposisikan sebagai ancaman terhadap ketahanan dan eksistensi bangsa dan negara Indonesia. Menurut teman-teman gimana? Budak-budak boleh komentar, atau kalau nggak komentar ya nggak apa-apa. Budak-budak jangan lupa mencium jembut para Habib ya, biar makin cerdas pikiran dan hatinya. Jembut para Habib itu dicium atau dijilat-jilati lah.